Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari yang ke-19 dari hari Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang berbahagia, pada zuhur hari ini kita coba baca surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadri, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Malam itu penuh kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Setiap bulan Ramadan kita diingatkan dengan ayat ini. Dan di kalangan ulama tafsir mengatakan Lailatul Qadar itu bukan hanya turun pada waktu di zaman Al-Quran diturunkan, tetapi juga turun pada saat kita hari ini atau pada setiap tahunnya. Kenapa? Karena disebutkan di situ Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu nilai ibadah di dalamnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau cuma sekali aja turunnya waktu Al-Quran itu turunkan, tidak perlu disebutkan karena orang Islam pun juga belum ada pada waktu, ataupun kalaupun masih ada, masih sangat sedikit jemaah yang berbahagia. Oleh sebab itu, Lailatul Qadar tidak hanya turun pada zaman Nabi, tapi juga turun setiap tahun. Kemudian berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, di kalangan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu bisa turun sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan. Kemudian dia biasanya mengambil tanggal ganjil. Nah, kalau tanggal ganjil kita nih agak riskan ini. Kalau di kita tanggal ganjil, di Muhammadiyah tanggal genap, jemaah yang berbahagia. Jadi artinya ganjil genap itu sekarang bagi kita, sekarang ganjilnya siapa? Ganjilnya Kementerian Agama atau ganjilnya Muhammadiyah. Kalau kita sekarang ada hari ke-19 ya ganjil, tapi orang Muhammadiyah sekarang sudah hari ke-20 jemaah yang berbahagia. Tapi tidak membahas itu. Kemudian Lailatul Qadar itu Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya ketemu saat-saat Qadar, apa yang hendak saya katakan atau apa yang harus saya lakukan?" Nabi mengatakan, "Katakanlah olehmu, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sukhtika wan nar." Nah, kalau mau ditambah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini mestinya tidak boleh lepas dari doa kita setiap selesai solat, baik solat wajib maupun solat sunat. Karena ini yang harus kita tambahkan di bulan Ramadan ini. Kalau kita tanyakan kenapa disebutkan oleh Nabi itu, karena memang hidup
dalam keadaan ridho Allah itu pasti lebih indah. Jadi sebenarnya surga itu nomor 2, nomor 1 ridho Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, insya Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah, jemaah yang berbahagia. Surga nomor 2, wal jannah. Kemudian Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Rabb yang maha pemaaf. Oleh sebab itu ampuni olehmu akan kesalahanku. Oleh sebab itu ini himbauan kita pertama, mulai malam ini nanti jangan ada kita yang absen mendoakan itu. Nah, kemudian tatkala kita bicara Lailatul Qadar, apakah kita sedang mencari air beku atau sedang mencari daun pohon sujud ke bumi? Tidak. Kita tidak perlu mencari air beku. Kalau ketemu alhamdulillah. Tapi bukan itu sasarannya. Sebab kalau itu sasarannya, biasanya kalau saya akan nanti ketemu air beku dan sujud ke bumi, saya minta kaya, jemaah yang berbahagia. Biasanya orientasinya kaya, jemaah yang berbahagia. Padahal Allah turunkan Lailatul Qadar bukan supaya kita kaya, tetapi supaya kita bermohon kepada Allah agar diampuni dosa kita, agar diridhoi kita oleh Allah, agar dimasukkan kita kepada surga Allah. Maka dalam hadis Nabi, man shallal maghrib wal isya fi jama'atin faqad akhadha bihazi wafirin minal lailatul qadar. Barang siapa yang solat maghrib berjamaah, maka ia telah mengambil dengan sempurna separuh dari Lailatul Qadar. Man shallal isya fi jama'atin fa'annama qama syatrul lail, fa iza shalla subhi fahiya fi jama'atin fa'annama qama syatrul akhar. Barang siapa yang solat isya berjamaah, maka seolah-olah dia berdiri sebagian malam daripada malam qadar. Dan barang siapa yang melanjutkan dengan subuh berjamaah, dia mendapat separuh yang tertinggal. Maka di kalangan ulama, sekurang-kurangnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu solat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini jangan sampai absen tentang berjamaah itu. Berjamaah ini kalau dapat di masjid alhamdulillah. Tapi kalau nanti ada yang berhalangan ke masjid karena sakit dan lain sebagainya, buat jamaah di rumah, jamaah yang berbahagia. Jamaah itu yang disebut dengan berjamaah itu ada imam, ada makmum sudah berjamaah, namanya itu jamaah yang berbahagia. Jadi jangan sampai di rumah bapak solat sendiri, ibu solat sendiri, rugi kita. Kalau seperti itu kita mengamalkan agama kita. Kalau solat maghrib, isya dan subuh itu merupakan sekurang-kurangnya dapat kita solat, dapat kita Lailatul Qadar, maka seluruh amal yang terjadi antara maghrib sampai dengan subuh itu adalah amal Lailatul Qadar. Jadi kalau setiap malam kita berinfak, insya Allah satu dari infak yang kita keluarkan akan terhitung infak Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita baca Al-Quran, insya Allah satu dari bacaan Al-Quran kita bacaan Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita solat tarawih, nanti mungkin dilanjut lagi dengan solat malamnya, maka satu dari amal kita itu amal Lailatul Qadar. Oleh sebab itu himbauan kita dalam rangka menjemput Lailatul Qadar ini, dalam rangka menghadapi Lailatul Qadar ini sebenarnya peluang besar bagi kita untuk mendapatkan keampunan Allah. Sehingga ada ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu malam cabut undian. Artinya keberhasilannya itu sama dengan 1000 bulan tadi, itu kan lebih kurang 83 tahun, 333 itu kalau kita bagi 1000 bagi 12 jemaah yang berbahagia.
Nah, kita yang duduk ni alhamdulillah kelihatannya belum ada yang 83 itu lagi jemaah yang berbahagia. Ini artinya kesempatan besar kita untuk mendapatkan itu. Nah, kalau bertanya kita bagaimana cara mendapatkannya, tergantung kalau ada undian, tergantung ke siapa yang masang undian. Nah, saya dulu pernah pergi ke Tangkerang, di depan WB dulu namanya Wirabima, ada orang gila, "Pak, nomor berapa nanti keluar?" Wuk 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 wuk, wuk kata orang gila tu. Mengerti itu yang bertanya jemaah yang berbahagia. Kita payah menguraikan dengan jelas, ndak ngerti-ngerti juga jemaah. Kalau ditanya dengan saya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar tu ndak payah. Mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, jangan ada amal yang terlewatkan, maka insya Allah kita mendapatkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.